Oke, selamat siang Pak Sidik. Ya, selamat siang, Pak. Ya, Siapkah kita nih? siap. Oke. Jadi saya nih perlu sedikit waktu Pak Sidik nih Pak. Oh iya, Karena Pak Indra, ada apa ya? karena saya ada sesuatu yang ingin saya ceritakan nih Pak tentang masalah saya ini Apa Pak. tuh? Oke. Apa tuh? Iya, Kayaknya menarik nih, Pak Indra. iya, iya. Jadi belakangan ini banyak guru tuh ngeluh Pak sama saya. Alasannya itu katanya siswa-siswa tuh sekarang motivasi untuk ngerjakan tugas PR tuh udah menurun. Banyak yang nggak ngerjakan tugas kayak gitu Pak. Itu yang masalah saya itu Pak. Berarti ada masalah seperti itu ya, Pak Indra. Terus, Iya, dari masalah tersebut sebenarnya kalau yang Pak Indra inginkan tuh seperti apa dengan siswa tersebut? iya. Saya tuh pengennya tuh siswa tuh disiplin Pak. Jadi dia itu apapun yang diperintahkan guru terkait pembelajaran itu dikerjakan. Baik itu tugas di rumah atau PR seperti itu Pak. Oh, oke. Berarti Pak Indra ingin dari masalah tersebut sebenarnya Pak inginnya anak itu disiplin ya mengerjakan Iya, masalah tersebut, tugas-tugasnya. Oke, iya, terus sekarang saya tanya Pak Indra, kenapa iya. sih sebenarnya apa masalahnya? Kenapa kok mereka sampai tidak mengerjakan tugas itu, Pak? Itu Pak yang pengen saya cari tahu juga Pak. Ini saya pengen tahu analisisnya tuh. Saya pengen tahu ini Pak, apa faktornya tuh apa saja? Bisakah dari siswa atau dari gurunya itu sendiri Pak? Jadi mungkin gurunya ngasih tugas kebanyakan atau enggak sesuai dengan tugasnya seperti itu Pak. Jadi menurut Pak Indra, kalau Pak Indra faktornya dari mana tuh? Bisa dua belah pihak Pak. Bisa dari siswa, bisa dari gurunya Pak. Nah itu yang pengen. Berarti bisa dari siswa, dari guru juga ya. Iya, bisa Dua-duanya punya masalah kemungkinan Pak. tersendiri. Iya, punya Kemungkinan. kemungkinan. Terus dari situ kalau menurut Pak Indra lah, Iya. kalau yang situasinya yang Pak Indra inginkan bagaimana dari siswanya? Ya, saya pengennya tuh siswa tuh ya kayak tadi Pak, disiplin ngerjakan Ya tugas disiplin ya, Pak, ya ikut disiplin. proses pembelajarannya yang Uh, diberikan guru ikut, terus guru juga nyaman dalam mengajar seperti itu Pak. Berarti intinya menerapkan budaya positif yang ada di Iya, kelas istilahnya iya seperti itu ya seperti Pak itu. Indra. Iya betul Pak. Kalau situasinya untuk guru gimana? Guru, Yang Pak Indra inginkan? ya guru saya pengennya tuh Pak, guru tuh ngajar sesuai dengan karakter murid Pak. Jadi mungkin kan di kelas guru karena jumlahnya yang banyak, jadi jumlah Iya. itu karakternya beda-beda. Guru yang belum mampu analisis atau gimana itu. Oh Seperti gitu. itu Pak. Betul juga ya. Kita Iya, kan sesuai Ki Hajar Dewantara ya, kita harus iya, betul. uh, mengajar sesuai dengan karakter murid tersebut Iya, yang beda-beda ya kan. Nah, iya, kalau menurut Pak Indra nih, iya, Pak Indra kan inginnya siswa disiplin tadi ya mengerjakan iya. tugas-tugas tersebut. Kalau menurut Pak Indra, apa yang bisa Pak Indra lakukan untuk mewujudkan hal tersebut? Kira-kira. Kalau rencana saya itu Pak pengen kayak gini Pak. Saya pengen buat kayak asesmen diagnostik Pak, seperti yang pernah kita pelajari itu. Terus saya pengen juga guru tuh mungkin ada beberapa guru mungkin ya yang masih belum tahu tentang pelajaran berdiferensiasi Pak. Kayak gitu. Jadi saya pengen memberi pemahaman lah pada guru-guru tersebut dan juga siswa tadi. Oke. Seperti itu Pak. Jadi setelah dikasih pemahaman, nanti Ya ada menuju ke perubahan lah. arah Iya lebih perubahan. baik. Iya. Itu untuk di kelasnya bagaimana selain itu? Dalam aktivitas belajar mengajarnya gitu gimana? Iya. Adakah? Setelah saya lakukan itu tentu saya nanti pengennya ada evaluasi Pak. Mungkin ada tidak perubahannya Pak ke arah yang lebih baik. Kalaupun memang belum muncul, tentunya saya cari alternatif lain Pak, cara-cara yang lain. Seperti itu Pak. Berarti kalau gagasan untuk melakukan hal yang baik itu kalau menurut Pak Indra gimana ya? Dari gurunya, dari gurunya. Itu Agar Pak, tercipta kedisiplinan tersebut. Iya, saya tuh punya rencana tuh saya pengen ngelibatkan guru BK, wakil kesiswaan, wali kelas untuk lebih
aktif Pak untuk terhadap peserta didiknya masing-masing kelas. Iya. Kemudian saya juga pengennya tuh mengadakan lagi Pak kegiatan IHT mungkin untuk guru tentang Oh, pembelajaran diferensiasi seperti itu Pak. mantap Strategi mantap saya. itu. Ya. Berarti perlu dukungan lah ya pasti dengan rekan-rekan kerja gitu seperti itu. Ya, Dengan kepala sekolah pasti, juga perlu dukungan pasti ya. pasti Pak karena pengambil kebijakan kan beliau Pak. Berarti dukungannya dari siapa aja berarti? Dari Seluruh warga semua sekolah ya? Pak. Ya Oh ya. guru, umum pasti juga diperlukan Iya, seperti oke, itu. oke, oke. Terus dari kegiatan asesmen diagnostik tadi dan beberapa kegiatan untuk menjadikan siswa itu menjadi disiplin, yang menurut Pak Indra apa yang perlu Pak Indra siapkan sebenarnya? Tentunya saya perlukan data dulu Pak. Data dari masalah yang tadi Pak, yang muncul tadi, saya pengen tahu dulu sumbernya sebenarnya di mana. Ketika dari siswa, tentunya solusi yang saya hadirkan dari siswa dulu yang lebih dominan seperti itu Pak. Kalau dari Oh, guru berarti guru yang harus lebih intens lah untuk oh ya, seperti itu. guru harus lebih intens seperti itu untuk Ya, hal-hal tersebut ya. Intinya konsisten yang diperlukan iya seperti itu betul kan Pak. seperti itu. Kemudian eh, supaya kegiatan-kegiatan tadi bisa berjalan dan dapat merubah siswa itu menjadi lebih disiplin, itu apa yang bisa Pak Indra lakukan supaya hal itu bisa berjalan gitu? Saya pasti menyusun rencana Pak, pasti Pak. Yang pertama saya Ya. membuat jangka waktu untuk pelaksanaannya, Mm-mm. terus rentang waktu dan Perlu siapa-siapa waktu. saja ya siapa saja yang mungkin saya perlukan dalam program itu yang dilibatkan sehingga nanti rencana saya bisa terlaksana Pak. Oke. Berarti perlu waktu lah ya, perencanaan. Kita Iya, harus mulai dari step by step ya Pak iya, Indra ya. Kita iya, perlu merencanakan, kemudian dukungan dari siapa tadi saja. warga sekolah lah ya, kepala Iya, sekolah, rekan kerja, TU, guru BK segala macam supaya siswa itu menjadi lebih disiplin. Baik. Terus eh, apa komitmen Pak Indra yang akan Bapak lakukan setelah mengetahui tadi Pak Indra sudah mengetahui solusi untuk siswa menjadi lebih disiplin seperti itu. Komitmennya bagaimana? komitmen saya tuh pengennya tuh muncul budaya positif Pak di dalam kelas, dan terus di lingkungan sekolah Pak. Dari Oh, yang tadi pembelajaran yang menyenangkan tadi Pak, sehingga proses pembelajaran itu dari guru dan siswa itu sama-sama senang ketika berada di kelas seperti itu Pak. Komitmen yang pengen saya oke. hadirkan Pak. Oke, bagus sekali. Berarti tujuan utama kita menjadikan budaya positif ya Pak Indra ya. Iya, Jadi iya, ketika budaya positif itu sudah berjalan, insya Allah kedisiplinan pun berjalan dan iya, kegiatan-kegiatan di sekolah pastinya akan lebih baik seperti itu ya Pak Indra. iya, iya, Berarti kemudian dari hal itu semua, dari masalah yang pertama tadi yang Pak Indra ungkapkan, kemudian Pak Indra sudah mengutarakan ada solusi ya Pak Indra ya, iya. solusi untuk menghadapi masalah tersebut. Apa yang bisa Pak Indra simpulkan dari hal-hal tersebut tuh? Memang perlu sedikit apa ya kerja keras sih Pak untuk merubah Iya. ini semuanya dari merubah siswa dan merubah guru mungkin faktor yang disebutkan tadi masalah tadi. Iya. Jadi memang perlu kerja keras tadi Pak. Jadi untuk Iya. menciptakan budaya positif tadi Pak seperti itu Iya. Pak. Oke, berarti tujuan utamanya untuk menciptakan budaya positif, Pak Indra bisa menjalankan dengan asesmen seperti tadi, asesmen Iya, diagnostik dan kerjasama dengan guru tadi ya. Baik, berarti intinya seperti itu untuk menghadapi masalah kita perlu bekerja keras sama berkomitmen serta konsisten untuk melakukan hal tersebut. Oke, Pak Indra, iya. gimana? Apakah udah sip dengan masalah tersebut? Ada clear? Pak Indra sendiri udah mengambil solusi tadi. Iya, alhamdulillah Pak sedikit tercerahkan Pak dari setelah cerita-cerita sama Pak Sidik Oke, tentang oke. masalah saya. Oke. Oke, berarti clear ya Pak Indra ya. Iya, Bisa nanti lanjut di sekolah menciptakan budaya positifnya. Bisa bahagia lagi lah ya Pak Indra ya. iya,
Oke, Terima oke. kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Yuk. Terima kasih, Bu. Udah, Bu. Oke, Terima kasih, itu beri aja. applause Bapak Ibu. Ye, kalian kan ya, Pak Sidik ya, Pak Indra ya. Oke, silakan berikan applause Bapak Ibu. Udah Nah, aman, Bu. oke. Oke. Aman ya Pak Indra ya. Oke, kita dengarkan observernya ya, Bu Desi menyorot ke coachnya, nanti Pak Fahmi sorot kucinya ya. Silakan Bu Desi. Oh, berarti saya ke coachnya ya, Bu. Coachnya ya, nanti Pak Fahmi ke kucinya ya. Oke. Terima kasih Bu kesempatannya untuk kelompok kami. Saya dan Pak Fahmi akan mencoba mengomentari hasil observasi kami terhadap apa yang sudah dipraktikkan oleh Pak Indra dan juga Pak Sidik. Jadi saya di sini menyoroti Pak Sidik sebagai coaching, di mana beliau sudah sangat aktif sekali ya, memberikan pertanyaan-pertanyaan, diusahakan sesuai dengan alur, walaupun ada beberapa bagian coachingnya udah melenceng ke arah alur Tirta setelahnya, tapi dibalik lagi Pak Sidik supaya alurnya tetap terjaga seperti itu. Jadi sudah tampak sekali dimulai dari dia mengarahkan coach untuk menyampaikan tujuan pertemuan ini, kemudian mengarahkan bagaimana beliau bisa mengidentifikasi masalahnya sendiri, mencari hambatan, gangguan serta solusi ya yang digali, sampailah pada menanyakan komitmen. Nah ini sudah mulai tampak apa yang sudah dilakukan Pak Sidik itu sudah sangat baik sekali. Overall sudah sangat baik. Itu saja Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Desi ya. Coachnya sudah bagus ya, udah baik ya, udah sesuai dengan alur Tirta. Cuma tadi memang ada sedikit ya. Pertanyaan-pertanyaan diberikan oleh coachnya sudah pertanyaan-pertanyaan berbobot, Bu Desi? Sudah terbuka berbobot? Yang benar-benar bisa mengeksplor kucinya? Iya, karena mungkin ada beberapa bagian jawaban dari coach yang agak masih umum. Jadi Pak Sidik ini udah mulai mengarahkan mengejar untuk supaya mengerucut apa sih yang dimaksud dengan masalahnya, kemudian hambatannya, terutama dalam penyelesaian aksi gagasannya itu benar-benar digali oleh Pak Sidik sehingga timbullah suatu solusi yang benar-benar solutif untuk menyelesaikan masalah dari Pak Indra tadi. Oke, sip. Baik, makasih Pak Fahmi. Kalau kucinya gimana Pak Fahmi? Kalau coachnya udah ya tadi ya, alur ceritanya udah terlihat jelas semuanya ya. Oke, sekarang kucinya. Apakah kuci mengeluarkan semua ide gagasannya mengeksplor solusi-solusi alternatif? Silakan Pak Fahmi. Baik, terima kasih Bu Yanti atas kesempatannya. Jadi dari pengamatan saya tadi yang dilakukan oleh coach terhadap coaching tadi, jadi Pak Indra di sini dipancing dengan beberapa pertanyaan terkait dengan identifikasi di awal dengan permasalahan yang awalnya itu bagaimana cara permasalahan mengerjakan tugas ya. Lalu dipancing lagi dengan menyusun rencana. Jadi Pak Indra di situ mengeluarkan idenya itu salah satunya tadi yang disampaikan kalau tidak salah saya dengar Bu ya, yaitu dengan mengadakan IHT, dengan mengerjakan kerjasama dengan guru BK, dengan wali kelas dan kepala sekolah, ya, itu adalah salah satu rencana yang diinginkan dari Pak Indra setelah dilakukan identifikasi. Banyak alternatif solusinya ya Pak Fahmi ya. Alternatif solusinya. Nah dari itu semua lalu terjadilah komitmennya dari rencana itu. Timbul harapannya itu menjadi budaya positif. Nah, budaya positif di kelas. Nah, yang paling utama adalah Pak Indra mengharapkan yaitu melakukan asesmen diagnostik tadi itu Bu. Nah, itu dia tadi ya, asesmen diagnostik tadi. Nah, sehingga itu kata kuncinya ya Pak Fahmi ya, dari seorang kunci ya. Iya, makanya tadi kata kuncinya diambil terus sama Pak Sidik, budaya positif gitu ya Pak Fahmi. Budaya positif. Nah, di akhir cerita itu harusnya itu tercerahkannya itu jangan sedikit tapi banyak Pak Indra ya. Tercerahkannya banyak Pak Indra. Banyak malah solusi-solusi yang Pak Indra keluarkan itu lumayan banyak. Cuma memang Bu dalam alur Tirta ini
ya karena di sini sama-sama memahami mau Iya. menyusun arahnya itu biar tersusun dengan tujuan, identifikasi, rencana dan tanggung jawab. Itu yang menjadi proses latihan kita yang Iya. harus memang dimantapkan menjadi luar Iya. biasa. Oke, Ya. sip. Terima kasih Pak Fahmi. Oke ya, 2 jempol buat kelompoknya Pak Sidik sama Pak Indra. Sama seperti tadi kelompoknya Bu Tin sama Pak Opa ya. Terima Oke. kasih Bu Desi, Pak Fahmi. Terima kasih Bu Yanti. Sama-sama. Kita dengarkan observer kita Bapak Sidik dan Pak Indra. Silakan. Ada yang coach, ada yang kuci ya. Silakan Bapak Ya. Sidik atau Pak Indra, silakan. Ya, terima kasih Bu. Ya. Saya di sini memperhatikan yang bagian coachnya Bu. Coach ya. Silakan Pak Iya. Indra. Ya, coachnya Bu Teli ya. Dari video tadi itu sangat bagus Bu. Hmm. Dari sudah menampilkan alurnya, bahkan dijelaskan tadi alur-alur tirtanya di bawahnya. Terus kompetensinya juga sudah sesuai, di mana presence, mendengarkan aktif, melontarkan pertanyaan berbobot. Tadi ada nanyakan peluang, skala Iya. prioritas, terus ada lagi rencana aksi, tindak lanjut dan sebagainya. Saya rasa itu udah kompetensi coachnya sudah sangat baik. Udah lengkap banget ya Pak Indra ya. Udah sangat lengkap. Terus saya juga mengapresiasi tadi Bu Teli, kompetensi mendengarkannya luar biasa kan. Iya, mendengarkannya dengan rasa benar ya Iya, Pak Bu. Indra ya. Karena coachnya lumayan Pak Saroni aktif bicaranya. Pertanyaannya sedikit, Pak Saroninya yang panjang. Berarti kemampuan Bu Teli ini luar biasa. Saya angkat 2 jempol. Kucingnya pun merasa nyaman ya. Dan Iya, mendengarkan betul. langsung keluar semua airnya Pak Semuanya Saroni. keluar, Keluar iya. semua. Bu Teli yang Gitu ya, sedikit, Pak Saroni yang. Iya. Jadi secara keseluruhan sangat bagus Bu. Iya. Keren Bu. Sip. Terima kasih Bu. Oke, mantap. Ya, setuju Pak Indra ya. Oke, tuh Bu Teli ya, keren. Pak Sidik. Nah, coba Pak Sidik kucingnya Siap nih. Bu. Oh, kita lihat Terima tadi Pak kasih Bu Saroni ya. atas waktunya. Santai, enjoy, tapi keluar semua ide-ide gagasannya semua muncul. Silakan Pak Sidik. Iya, Bu. Terima kasih atas waktunya. Saya mengomentari masalah coachingnya ya, tentang coachingnya Pak Syahroni. Ini betul kata Pak Indra, Bu Teli memang pendengar yang luar biasa. Karena saya sendiri mengikuti Pak Syahroni agak keteteran, cepat sekali beliau ngomong. Nah, dari coach ini yang jadi coachnya enak sekali kalau coachnya seperti ini. Jadi ketika diberikan umpan segala macamnya, jadi keluar semua. Coachnya lebih aktif, coachnya aktif banget tadi saya tengok tuh. Terus sangat lengkap, bisa mengutarakan solusi, mengutarakan masalahnya, identifikasi masalahnya juga jelas. Pokoknya mantap sekali. Kalau ketemu coachnya yang seperti ini gitu Bu. Tapi kalau ketemu coachnya yang pendiam, yang susah mikir, wah itu pasti coachnya yang harus ekstra kerja keras. Benar-benar iya, yang yang memberikan umpan balik, mancing-mancingnya. Kalau Pak Syahroni tadi coachnya udah lengkap, pasti bagus sekali sih lengkap karena Bu Teli mancing sedikit aja keluarnya banyak, mudah sekali gitu ya Bu Teli ya. Oke, pertanyaannya itu aja, singkat tapi berbobot ya Pak Sidik, Iya. akhirnya Pak Syahroni keluar semua gitu ya. Mantap, Pak setuju Syahroni banget. bisa keluar semua ngomongnya, bagus. Oke, terima kasih itu aja Bu. Iya, oke, makasih Pak Sidik, Pak Indra ya. Sip, mantap, setuju banget ya. Oke tuh, berikan applause sekali lagi buat Bu Teli dan Pak Syahroni ya. Cip.